Apakah kalian pernah mendengar sebuah kisah pengorbanan seorang anak demi menyelamatkan ibunya yang terhimpit ekonomi sehingga terjebak dengan utang menggunung? Kisah kali ini adalah seorang gadis cantik muda yang terpaksa menikahi seorang bos tua yang sudah memiliki istri. Akankah nasib gadis muda itu akan menjadi nasib yang baik atau justru akan membawa kesengsaraan baginya? Yuk, simak cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil di daerah Jawa Barat, hiduplah seorang gadis muda bernama Maya. Di usia 18 tahun, Maya seharusnya menikmati masa muda dengan penuh kebebasan. Namun, hidupnya tak semudah itu. Di tengah kebahagiaan yang biasa dimiliki remaja seusianya, Maya harus menanggung beban yang sangat berat. Ayahnya sudah lama pergi meninggalkan keluarganya, dan ibunya, Siti, berjuang seorang diri untuk menghidupi mereka. Siti bekerja sebagai pedagang keliling, namun penghasilannya jauh dari cukup. Utang-utang lama yang menumpuk semakin memberatkan hidup mereka, dan setiap bulan, Maya merasakan ketegangan yang kian mencekam di rumah mereka. Maya selalu berusaha tegar melihat ibunya yang terus berjuang tanpa mengeluh. Namun, Maya tahu bahwa setiap usaha ibunya selalu berujung pada kegagalan. Setiap kali tagihan datang, setiap kali penggugat utang datang mengetuk pintu, Siti hanya bisa menunduk, merasa semakin terhimpit. Suatu hari, saat Siti terbaring sakit setelah kelelahan bekerja, Maya mengetahui sebuah kabar yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Pak Rahmat, seorang pengusaha kaya yang sering bertransaksi dengan ibunya, datang ke rumah mereka. Pria itu terkenal dengan kekayaannya, namun juga dikenal dengan sikap kasar dan egois. "Kamu harus bayar utang itu, Siti. Kalau tidak, aku akan mengambil semuanya," kata Pak Rahmat dengan suara tegas, seraya meletakkan tumpukan surat tagihan di meja. Maya berdiri terpaku di pintu, mendengarkan percakapan itu. Hatinya berdebar kencang, dan matanya mulai berkaca-kaca. Dia tahu betul betapa ibunya berusaha sekuat tenaga untuk melunasi utang-utangnya. Namun, Pak Rahmat tidak tampak memberi ruang untuk itu. "Maya," suara ibunya terdengar lemah. "Utang ini sudah terlalu besar. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Maya merasakan kesedihan yang mendalam melihat ibunya dalam kondisi seperti itu. Namun, sesuatu dalam dirinya tiba-tiba terbangun. Apa yang bisa dia lakukan? Bagaimana dia bisa menyelamatkan ibunya dari utang ini? Saat itulah Pak Rahmat memberikan tawaran yang mengguncang dunia Maya. "Kalau kamu ingin ibumu bebas dari semua ini, ada satu cara. Aku ingin kamu menjadi istri keduaku," kata Pak Rahmat dengan mata yang menatap tajam. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar, menghancurkan dunia Maya dalam sekejap. Istrinya sudah ada, dan dia tidak pernah berpikir untuk terlibat lebih jauh dengan pria itu. Namun, saat mendengar kata, "selamatkan ibumu," pikirannya mulai kacau. Maya merasa hampa, tubuhnya lemas. Namun, di balik kesedihannya, ada rasa tanggung jawab yang besar terhadap ibunya. Dia tahu, hanya dengan cara itu, ibunya mungkin bisa terbebas dari beban utang yang semakin menekan. Bersama rasa cemas yang mendera, Maya pun memutuskan keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keputusan yang diambil Maya bukanlah keputusan mudah. Sehari-hari, dia masih merasa terguncang oleh kata-kata Pak Rahmat yang seperti terngiang di telinganya. "Menjadi istri keduaku," kalimat itu selalu terulang dalam pikirannya, mengganggu setiap detik yang berlalu. Maya duduk di sudut kamarnya, memikirkan pilihan yang ada. Menyelamatkan ibunya, atau mempertahankan harga diri dan hidupnya sendiri. Di luar, malam semakin larut, namun pikirannya masih terasa begitu gelap. Siti, ibunya, yang semula tidak tahu tentang tawaran Pak Rahmat, akhirnya mendengar kabar itu juga. "Maya, kamu serius?" tanya ibunya dengan suara parau. "Apa kamu benar-benar mau melakukan itu demi aku?" Maya menatap ibunya dengan mata penuh air mata. "Ibu, aku tidak punya pilihan lain. Kamu tidak perlu bekerja lagi, tidak perlu takut lagi, ini mungkin satu-satunya jalan untuk kita." Namun, meskipun Maya sudah memutuskan, ada ketegangan yang tak bisa dia hindari. Tak hanya hatinya yang terbelah, tubuhnya pun terasa lemah. Dia merasa seperti seorang perempuan yang terjebak dalam keputusan yang mengikis jiwanya sedikit demi sedikit. Hari itu, mereka bertiga, Maya, ibunya, dan Pak Rahmat bertemu di sebuah restoran mewah di pinggir kota. Maya mengenakan gaun sederhana, wajahnya pucat, namun ada tekad yang tercermin di matanya.
Ketika Pak Rahmat melihatnya, dia tersenyum puas. "Ini keputusan yang tepat, Maya," katanya sambil menatapnya dengan tatapan tajam yang tak bisa Maya baca. Ketegangan di antara mereka sangat terasa. Pak Rahmat sudah menunggu terlalu lama untuk bisa menuntaskan utang ibunya. Tapi, Maya merasakan ada sesuatu yang sangat mengganggu perasaannya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang akan dia hadapi dalam kehidupan yang akan datang? Pak Rahmat menyandarkan tubuhnya di kursi, lalu berkata, "Kamu bisa tinggal di rumahku mulai besok. Ibumu tidak akan dipusingkan lagi dengan utang-utang itu. Semua akan selesai." Maya mengangguk pelan. Ada rasa terperangkap yang mencekam hatinya. Namun, keputusan ini sudah bulat. Apapun yang harus dia lakukan demi menyelamatkan ibunya, Maya harus melangkah maju. Sementara itu, di luar ruangan, hujan mulai turun deras. Suara hujan yang keras seolah menyatu dengan suara ketegangan yang terus menggantung di udara. Maya menatap ibunya sekali lagi, mencari jawaban yang tidak ada. "Ibu, aku akan melakukan ini," ucapnya, suaranya hampir tak terdengar. "Aku janji, semuanya akan baik-baik saja." Siti hanya menunduk, tak mampu mengucapkan kata-kata. Haruskah dia membiarkan anaknya melakukan hal ini? Namun, di sisi lain, dia tahu utang itu sudah terlalu besar. Maya benar, mungkin ini satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan mereka. Di dalam perjalanan pulang, Maya merasa seperti ada yang menahan napasnya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang akan dia lakukan dengan hidupnya setelah berjanji untuk menjadi istri kedua Pak Rahmat? Maya berbaring di tempat tidur, merenung. Ada ketegangan di hatinya, namun juga rasa lega karena dia tahu keputusan ini mungkin menyelamatkan ibunya. Namun, di balik rasa lega itu, ada perasaan kosong yang tak bisa ia pungkiri. Akan tetapi, malam itu, Maya tidak bisa tidur. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang gelap. Setiap detik yang berlalu semakin menambah beban dalam hidupnya. Maya tahu, hidupnya akan berubah selamanya. Maya terbangun pagi itu dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang mengganjal, seolah ada beban yang menahan seluruh tubuhnya. Meskipun semalam dia memutuskan untuk melangkah maju demi ibunya, keputusan itu tidak membuat segalanya menjadi mudah. Pagi itu, rumah Pak Rahmat terasa asing. Bukan hanya karena itu adalah rumah besar yang tidak pernah ia impikan, tetapi juga karena Maya tahu kehidupan barunya sudah dimulai. Dia harus tinggal bersama pria yang sudah cukup tua dan memiliki istri sah. Namun, demi ibunya, Maya harus tetap tegar. "Ibu, aku sudah melakukannya," Maya berbisik dalam hati, berharap ibunya baik-baik saja di rumah. Pak Rahmat, meskipun terlihat senang dengan keputusan Maya, tidak menunjukkan sisi lembutnya. Malah, ada sisi kekuasaan yang selalu tampak di matanya. Maya tahu betul, dia bukan hanya menjadi istri kedua, tapi juga menjadi bagian dari permainan besar yang tak bisa dia kontrol sepenuhnya. Setiap hari, Maya menjalani kehidupannya dengan penuh kecemasan. Di pagi hari, ia menemani Pak Rahmat makan sarapan di meja makan yang besar. Di siang hari, ia menjalani aktivitas rumah tangga, dan di malam hari, ia seringkali merasa terjaga oleh pikiran-pikiran tentang masa depannya. Namun, dalam keheningan malam, dia selalu merasa terperangkap. Pak Rahmat mungkin memberi janji-janji manis, namun Maya tahu, segala sesuatu yang datang dengan harga seperti ini pasti ada konsekuensinya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Maya tidak merasa bahagia, ada rasa tanggung jawab yang mengikatnya untuk terus bertahan. Namun, satu malam, sebuah kejadian terjadi yang mengubah segalanya. Maya menemukan bahwa Pak Rahmat tidak hanya memiliki satu istri, tetapi juga beberapa wanita lain yang pernah menjadi bagian dari kehidupan Pak Rahmat. Setiap wanita memiliki cerita dan alasan mengapa mereka masuk dalam lingkaran kehidupan Pak Rahmat, dan Maya merasa seperti terjebak dalam dunia yang lebih besar dan lebih kelam dari yang dia bayangkan. Maya merasa gelisah. Apakah aku akan seperti mereka? Pikirnya. Apakah aku juga hanya sekadar pelengkap dalam hidupnya, seperti wanita-wanita lainnya? Namun, Maya tetap bertahan, dengan hati yang semakin terkoyak. Ia ingin membuktikan kepada ibunya bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Meskipun setiap malam ia terjaga dengan perasaan bingung, Maya tahu bahwa dia harus tetap kuat. Namun, semakin hari, rasa sakit itu semakin dalam. Hari-hari berlalu,
Dan Pak Rahmat semakin memperlakukan Maya dengan dingin. Dia hanya ingin ibunya bebas dari utang. Tapi itu tidak berarti kehidupan Maya menjadi lebih mudah. Pak Rahmat memanfaatkan keputusannya untuk menjadi istri keduanya dengan cara yang tak terduga. Pada suatu malam, saat Pak Rahmat pergi keluar kota, Maya duduk sendirian di ruang tamu. Tiba-tiba, telepon di meja berdering. Maya melihat layar ponselnya, dan saat melihat nomor yang muncul, hatinya tercekat. Itu adalah nomor ibu. "Selamat pagi, Maya." Suara ibunya terdengar lemah dan cemas. "Bagaimana keadaanmu di sana? Apakah kamu baik-baik saja?" Maya menahan isak. Dia tahu ibunya merasa sangat bersalah. Tetapi Maya tidak bisa memberitahu ibunya semua yang terjadi. "Ibu, aku baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Aku janji," jawabnya, walaupun hatinya tidak sepenuhnya meyakini kata-katanya. Pak Rahmat kembali dari perjalanan bisnisnya keesokan harinya, dan Maya tahu segala sesuatunya akan terus berjalan dengan cara yang tidak dapat dia kendalikan. Dia hanya bisa berharap pada waktu, berharap suatu hari nanti keputusan ini tidak akan menghancurkan dirinya lebih jauh. Maya mungkin tidak bahagia, namun ia merasa lebih bebas karena ibunya tidak lagi dihantui utang-utang besar. Namun, setiap hari yang berlalu, Maya semakin meragukan dirinya sendiri. Apakah pengorbanannya itu benar-benar sebanding dengan kebahagiaan yang seharusnya dia dapatkan?